Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Nah, ini kan kita ingin membahas masalah COVID lagi ini ya. Tentunya masih dalam suasana pandemi ini masih sering menjadi sorotan, terutama kali ini kita ingin bahas masalah karantina begitu ya bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan internasional atau ke luar negeri. Ini rasanya relevan ya, mengingat ini kan mau tahun baru, biasanya banyak yang mau jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini mungkin ada baiknya kita bahas seperti apa sih konsekuensinya begitu ya karantinanya ini, karena kan berdasarkan peraturan yang baru untuk mengantisipasi Omikron ditambah begitu ya, kalau sebelumnya 7 hari menjadi 10 hari begitu karantinanya. Nah, ini kita akan ngobrol dengan Syahganda Nainggolan ini yang juga baru melakukan perjalanan dari Belanda dan sekarang tengah berada di hotel ya, di karantina. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. Suasananya di dalam kamar hotel jadi remang-remang ini. Iya, ini pilihannya cuma di kamar hotel, nggak bisa keluar kamar karena keluar kamar tuh bunyi pintunya. Oh. Ada alarm. Jadi dan kita tangannya dikasih ini nih. Ini dikasih tangan nih kalau kita kayak di opname di rumah sakit. Tangannya dikasih ini nih, dikasih apa? Tanda nih, nggak bisa dicopot. Oh, okay. Paspor ditahan. Seperti itu. Dan itu mungkin ini kita ingin ngobrol seperti apa sih karantina Bang Syahganda, mungkin ini bagi pertimbangan ya, mungkin bagi yang ingin melakukan perjalanan luar negeri, kira-kira ini nih yang harus dihadapi. Berangkat di negara tujuan juga karantina, pulang ke negara tujuan juga karantina juga ya. Mungkin cerita dari Belanda dulu ya. Di Belanda itu di karantina berapa hari waktu itu Bang? Nggak ada di karantina saya di Belanda. Oh, nggak pakai karantina? Di Belanda nggak ada di karantina. Nah, di karantina itu kalau di Belanda itu kan kalau kita lihat masuk ke websitenya Government Netherlands Government NL itu ya, itu kita bisa langsung lihat itu di situ. You are have to pokoknya melakukan isolasi selama 10 atau 14 hari, nanti saya bacain. Apabila kamu berada dari very high risk country. Very high risk country itu termasuk seperti Afrika Selatan kemarin ya, dan beberapa negara. Nah, Indonesia itu tidak very high risk country tapi high risk country. Jadi kita tidak dikarantina ya untuk ukuran kemarin. Nah, kedua dibuat di situ, apabila Anda 3 hari dites telah PCR-nya itu negatif, ya terbukti negatif, Anda boleh melanjutkan karantina di rumah. Nah, di Belanda itu begitu aturan resminya. Jadi kalau kita dari very high risk country, masuk 3 hari dites lagi, karena kan kita kan 2 hari sebelum berangkat kan udah dites tuh biasanya, PCR, negatif. 3 hari di Belanda itu dites negatif, maka kita boleh karantina. You have to continue melalui self isolation. Jadi istilahnya self isolasi sendiri di rumah. Itu kalau di Belanda. Kalau di sana begitu atau di hotel ya kalau dari high risk. Nanti kita dipantau tuh, pantau pakai government kayak kita ini misalkan peduli. Halo? Nah, kalau Indonesia, karena Indonesia adalah high risk country, jadi Bang Syahganda nggak pakai karantina di sana ya, cuma isolasi mandiri saja begitu. Nggak isolasi juga saya di sana. Oh, cuma bedanya yang paling penting kan saya udah jelaskan kemarin di Realita TV. Yang penting saya kalau masuk ke kafe-kafe, ke museum, ya saya harus kalau masuk ke kafe, masuk ke museum, masuk ke tempat-tempat yang ada beberapa tempat ya, di situ 8 kriteria, itu harus pakai tes antigen tes. Jadi kita nggak bisa bebas masuk, itu aja. Jadi di sana itu kalau penyaringan orang itu ya yang anti vaksin di Belanda kan banyak yang anti vaksin. Dia anti vaksin nggak dilarang, cuman dia kalau masuk ke restoran harus pakai QR code. Itu diambil melalui antigen tes yang tersebar di mana-mana gitu.
Jadi tiap kali masuk ke kafe, ke mall selalu antigen, tapi antigennya gratis gitu ya Bang ya? Gratis ya, gratis. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan ke Indonesia, pulang ke Indonesia 10 hari begitu ya. Selain masalah waktu, juga pasti ini masalah biaya dong Bang ya. Katanya mahal ya hotelnya ini paketnya 10 hari ini. Ini habis berapa duit ini Bang? Iya, kan begitu. Ya kalau saya di sini mungkin habis nanti totalnya sekitar 16, berapa juta saya nggak tahu ya. Karena kemarin itu yang 16 berapa gitu saya kurang ingat ya. 16 karena saya baru bayar DP-nya aja kan, suruh ponakan kemarin dan itu susah juga mencarinya. Memang heran orang Indonesia ini bisa penuh ya, walaupun bayar mahal gitu. Karena orangnya mungkin banyak. saya yang termiskin di antara yang ini. Nah, terus Nah, tapi kemarin kan saya ikut seminar tuh. Saya ikut seminar ya, yang ngeluh ini banyak yang orang-orang mau keluar negeri ya. Tadinya pengen keluar negeri ya, ke Turki, ada yang rombongan gitu ya di seminar itu. Akhirnya mereka memutuskan cancel. Karena apa? Karena takut pulangnya dikurung 10 hari karantina. Gitu. Kalau 16 juta sehari, ini total berarti sehari lebih dari 1 juta ya? 1 juta lebih, 1,5 juta ya, berarti ya kalau kan 9 malam saya 1.600.000, 1 juta 9 malam jatuhnya 9 malam itu hampir 2 juta jadi 1,9 gitu 1,8 1,9. Tapi pelayanan di sana sendiri bagaimana Bang? Benar-benar tidak bisa keluar kamar hotel kalau pintu alarmnya bunyi. Nah kalau makan gimana nih? Ya makan kan nanti makanan diantar di depan pintu kamar makan. Jadi makannya ada 3 pilihan di sini. Pilihan makanan Indonesia, ya, kemudian pilihan makanan Arab, ada juga makanan Arab sini. Nah, mau makanan Cina, makanan apa? Western Barat, 3 pilihan. Nah itu aja makanannya silih berganti lah itu. Kalau saya makan GoFood bisa nggak? Apa pesen ini? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Itu juga buat saya agak aneh ya, karena kan gini ya, karena GoFood itu kan kalau virus ya, makanan yang di order dari luar. Kalau dulu ya zaman dulu kita masih takut 2020, oke lah, ya kan kita takut mungkin makanan itu bawa virus. Kalau sekarang kan kita udah hampir 2 tahun katanya pemerintahan Jokowi sudah berhasil menangani pandemi COVID ya, tapi kenapa saya tidak dibolehkan mengorder makanan dari luar? Malah saya udah rindu ini order makanan dari luar, dari Kelapa Gading kan banyak jual makanan. Jadi banyak mungkin iya padahal kan sudah bayar, maksudnya kalau order di restoran hotel boleh? Boleh, tapi kan saya kan harus ada pilihan lain. Kan ini kan saya udah bayar paket. Paket itu kan tidak merubah harga. Artinya saya udah bayar nanti 16 juta lebih itu ya itu nggak bisa berkurang kalau saya order dari luar. Ya saya mau ekstra aja. Ekstra itu kan kalau hotel kan makanannya kan sama pasti. Ya kan? Nah kita kan mau varian. Misalnya kita mau order kacang Garuda. Ya kan? Atau mau order pisang goreng mana. Atau nasi uduk Tanah Abang ya kan pas malam lapar. Ya kan? Nggak boleh. Ya. Kalau di penjara, waktu saya di penjara dulu, itu kalau kita minta tolong teman ngantar makanan dari luar malah bisa. Enak di penjara dong. Aneh nggak tuh? Kan lebih. Hah? Iya. Lucu ya. Ya tapi ya memang entah itu peraturannya suka ya begitulah. Mungkin nggak semuanya kali ya, atau hanya kebijakan hotel. Sebenarnya yang paling penting kan asesmennya itu harus benar. Ya kita juga oke lah bahwa ada virus Omikron, oke. Ya kita ini. Nah tapi kan kita lihat itu kan orang itu kan semua kan pasti punya historinya, histori perjalanannya kemana, ya kan penanganannya bagaimana. Ya di Belanda itu untuk kita lolos dari dari airport itu juga nggak gampang. Itu yang namanya health declaration itu memakan waktu juga cukup lama. Nah di Indonesia sampai di airport saya sampai 4 jam, saya sampai kan sekitar jam 6. Ya baru berangkat ke hotel jam 10. 4 jam itu ngantri di airport itu
untuk bisa lolos health declaration itu. Jadi pernyataan sampai kita tes PCR ditunggu 2 jam, negatif baru berangkat ke hotel. Jadi sebenarnya kita itu sudah diseleksi begitu ketat ya di Belanda maupun di Indonesia. Itu sudah lolos, tidak ada gejala sama sekali. Kemudian kita udah hari keempat saya di sini dites suhu tubuh saya, kan ada tukang tesnya datang terus ya kan, kita tangan keluarin tuh, tangan keluarin pintu ya kan, dites suhu. Jadi sebenarnya udah dari tanggal 4 saya tes PCR pertama sebelum berangkat sampai sekarang tanggal 9 secara measurement, pengukuran, harusnya pemerintah bisa asesmen apakah orang seperti saya ini layak dikurung atau tidak gitu loh. Itu aja sebenarnya. Dan itu kan tidak susah kalau memang saya harus membayar ekstra kepada pemerintah karena pemerintah harus mengirim orang untuk mengakses bahwa saya ini sebenarnya layak di karantina atau enggak. Harusnya jangan penyeragaman, lihat dong. Kan ada orang yang dari Afrika Selatan mungkin atau dari daerah yang terkena. Kalau dari Belanda kan isunya masih minor, walaupun ada isu tapi masih minor soal Omikron. Kalau dilanjutkan begitu di rumah begitu, karena begini ya, karena kan kita sudah ada aplikasi Peduli Lindungi itu Bang. Jadi kalau keluar-keluar sebenarnya bisa dilacak sih ya. Iya. Nah mungkin nggak bisa berapa hari, mungkin setelah 7 hari terus dilanjutkan. Ya, tergantung pemerintahnya. Kalau saya yang jadi pemerintah, nih kalau saya ya, kalau yang saya jadi pemerintah, saya akan mengkarantina orang-orang tuh di rumah aja. Karena orang yang traveler ini, yang traveler ya, saya nggak tahu yang migran, yang traveler, yang mahasiswa juga. Yang mahasiswa kan juga bapaknya rata-rata orang kaya, yang punya duit. Itu cukup di rumah, ya saya kasih koordinatnya itu nggak boleh mati. Ya kan, dan kemudian saya perintahkan petugas Satgas Covid di tingkat puskesmas untuk mengawasi. Setiap kali ada kesalahan, denda 5 juta. Saya akan buat gitu kalau saya jadi pemerintah. Saya nggak akan mau meminta swasta dalam hal ini hotel ya untuk ikut-ikutan ya mengurus urusan rakyat. Nah, itu kalau saya yang jadi pemerintah. Tapi kan saya nggak pemerintah, saya dianggap oposisi. Nah, tapi setidaknya masukan lah ya, mungkin masukan begitu ya, masukan. Karena mungkin bagi sebagian orang, karena nggak semua orang yang ke luar negeri ini duitnya banyak banget kan ya, namanya. Orang ke luar negeri itu dalam keniscayaan global itu kan keperluannya macam-macam, ya kan? Dan dia pulang itu macam-macam. Ada yang pulang itu karena ibunya sakit, ya kan? Ada yang pulang itu karena berhenti kerja di Singapura atau berhenti kerja di Malaysia dan lain-lain. Yang bekerjanya bukan migran worker dalam pengertian harus terdaftar di pemerintah, tapi dia mungkin staf di Bank of Singapore atau apa. Dia pulang dia nggak punya uang. Banyak kan yang begitu. Kalau misalnya TKI begitu dari Malaysia, begitu apa juga harus karantina, Bang? Nah, setahu saya mereka bisa ke Wisma Atlet katanya. Setahu saya, ya. Nah, tentunya ya mungkin ada kebijakan khusus ya pastinya. Yang mahasiswa. Iya, tapi kan tetap seperti saya keberatan dengan membayar uang kepada hotel untuk karantina. Tapi keberatan saya kan nggak mungkin ditanggapin, karena apa? Ya kan, karena memang pemerintah ini suka menggandeng-gandeng gitu, gandeng swasta untuk ini. Ngapain gandeng swasta? Ya kan, karantina di rumah aja, ngapain ada program katanya pakai berapa mereka menghabiskan uang untuk membangun sistem peduli lindungin. Coba, peduli lindungin itu canggih loh, koordinat titiknya ketahuan kamu di mana sekarang. Nggak akan mungkin orang nggak bisa dipantau. Kemudian dengan biaya 16 juta, mungkin orang akan lebih memilih kewajiban PCR misalnya setiap 3 hari. Mungkin orang lebih tidak keberatan untuk PCR setiap 3 hari begitu ya. Dan hasil PCR-nya seperti biasa langsung diupload di Peduli Lindungi sehingga terpantau begitu kan. Mungkin itu lebih terpantau juga begitu ya Bang ya. Iya, itu salah satu ide yang bagus. Jadi orang itu kan diukur. Jadi misalnya kalau di Belanda tadi 3 hari kamu negatif boleh self isolation, nanti 3 hari 2 hari sebelum masa isolasi berakhir tes lagi PCR. Loh, yang paling penting kita kalau di rumah ya, kalau saya misalkan di rumah nih, rumah saya kan di pinggir Sungai Ciliwung, saya bisa jalan-jalan pagi di panas matahari apa segala, terus saya jadi sehat.
Kalau saya di sini 10 hari makin gemuk coba. Makan terus tidur, makan tidur gimana nggak gemuk? Nggak kena matahari 10 hari ya. Nggak ada balkon Ya hotelnya. nggak kena matahari lagi 10 hari. Nggak ada balkon hotelnya. Yang nggak bisa, nggak boleh keluar kan. Ini belakang saya ini kan cuma ada jendela nih. Nah, kelihatan nggak? Iya. Ini emergency exit ini. Ada kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Bang. Ya itulah tadi ya perbincangan kita dengan Syaganda Nainggolan, tampaknya terputus ini ya karena Bang Syaganda itu lagi di karantina di hotel, tidak boleh keluar selama 10 hari dengan wifi yang on off tadi. Tadi katanya di WA juga kita coba ya karena ini tampaknya tersambung lagi ini. Ya, ini muncul lagi Bang Syaganda ya. Wah, wifi-nya kurang bagus di sana, Bang. Muncul. Ya, wifi-nya memang on off ya katanya. Jelek. Ini lemot, wifi-nya lemot. Tapi semua lemot di sini. Telkomsel juga lemot, Indosat juga lemot. Halo? Bayang ya Bang, dari dikurung selama 10 hari tanpa wifi lagi ya? Iya, wifi jelek ya, Tapi maksudnya gini ya. Jadi gini ya, kan kita ini kan mau buat orang sehat ya. Kalau dia punya potensi, misalkan punya potensi potensi simptom apa, itu kalau dibawa olahraga kan ya, iya kan? Ya. Jadi saya ini komunitas kena COVID ya. Waktu saya di baris krim dulu penjara, itu satu-satunya jalan adalah olahraga. Nah di sini justru nggak bisa olahraga. Ya kan, harusnya karantina itu, misalkan imajinasi ya, itu saya dibawa ke Ancol aja pagi-pagi, ini kan dekat Ancol, ya kan, 2 jam 3 jam olahraga, baru balik lagi kemari. Jadi rombongan hotel ini harusnya dibawa pagi-pagi olahraga, jadi kita nggak stres gitu loh, pagi sore bila perlu ya olahraga. Nah kayak gitu-gitu, jadi coba pemerintah ini memikirkan karantina itu yang beradab itu bagaimana gitu loh. Kalau karantina begini nih sama penjara mirip-mirip. Cuman kalau di penjara bisa nitip makanan dari luar, begitu aja bedanya ya. Dan di sini bisa, ada dia di penjara sih kita nggak bisa lihat matahari. Saya kemarin kalau di sini sih ya masih bisa lah lihat jendela tuh keluar. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya Bang, kan sudah biasa di penjara. Iya, maksudnya kan gini, untuk apa kamu? Kan gini, kita ini kan jangan mengurung orang dengan asumsi kan. Ya, kamu susah di kita ini semua. Misalkan saya di penjara dulu karena asumsi saya melanggar Undang-Undang Dasar 45. Padahal Mahkamah Konstitusi mengatakan yang melanggar Undang-Undang Dasar 45 adalah Jokowi. Nah, sekarang juga diasumsikan bahwa saya ini atau seluruh yang di karantina ini membawa potensi penyakitnya. Jangan asumsi, teliti aja, ya kan, teliti itu cukup 5 hari cukup itu untuk mengetahui apakah orang itu sebenarnya punya simptom. Kalau punya simptom tambah lagi lebih dari 5 hari, kan orang ketahuan dong kalau flu misalkan bersin apa segala gitu yang mulai ada gejala. Generalisir ya, apakah itu dari negara high risk atau very high risk, apakah ada simptom atau tidak, ini tidak ada perbedaan, semuanya pokoknya 10 hari. Nggak ada. Sebenarnya kan di Belanda itu hampir 80% udah vaksin ya, hampir 80%. Ya. Indonesia itu kan vaksinnya baru 36,3%. Nah seperti itu kan kita kan malu, masa dari negara yang vaksinnya sudah hampir selesai, kita masuk malah di sininya di karantina dengan waktu yang lama. Saya datang ke sana tidak di karantina lama. Itu kan kalau ajas hubungan luar negeri resiprokal, malah saya datang dari negara yang udah 80% vaksin malah dikurung 10 hari, misalkan seperti itu. Itu harusnya dipikirkan bagaimana mengklasifikasi secara lebih detail, jangan hanya general aja gitu. Oke. Mungkin ini masukan ya Bang, tapi yang sabarlah, jangan sampai akhirnya sakitnya gara-gara stres dikurung. Enggak lah ya. Ya mudah-mudahan enggak lah. Aduh sabar Bang, ini masih di karantina, semoga segera bisa beraktivitas kembali. Jadi keluar nanti tinggal berapa hari lagi? Ini sudah hari keberapa ini?
Ini hari ke-4, malam ke-4. Jadi saya masih ada 5 malam lagi. Jadi saya 6. Soalnya tanggal 15 saya keluar, insya Allah. 15. Ya mudah-mudahan bisa sehat terus. Terima kasih ini sudah bergabung dengan Realita TV. Selamat istirahat, Bang. Assalamualaikum. Thank you ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.